Mesti panjenengan semuanya tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Halo konco-konco sedulur Palu Gada. Monggo kula aturi nembang sareng-sareng nggih. Ayo konco, ngayahi karyaning praja. Kene kono, gugur gunung tandang kae. Kula minangka lurah wonten ing Cepotrejo ngriki ngajak dumateng sedaya warga kapurih gotong royong supados lingkungan saged resik lan wargane saged rukun, ora mung gelut perkara kalenane mampet. Monggo kula aturi kerja bakti. Pak Lurah yang begitu jenaka, humanis, dan apa adanya. Namanya Ki Lurah Bagong dan juga disebut dengan Ki Lurah Bawor. Cepotrejo adalah nama desa yang ia pimpin. Selain menjadi kepala desa, Mas Bagong juga menjabat sebagai ketua pergerakan pemuda di Karangkadempel. Ki Lurah Bagong tokoh dalam pewayangan Jawa yang menyimbolkan tentang sebuah sikap dan ajaran tentang kesederhanaan. Sikap yang mungkin di era-era ini sangat dirindukan oleh banyak orang. Karena itu tokoh Ki Lurah Bagong menjadi tokoh yang saya favoritkan. Meskipun saya juga mengidolakan tokoh-tokoh yang lain. Tapi entah mengapa, Mas Bagong tetap berada di dalam hati yang paling dalam. Hingga akhirnya membawa untuk saya merancang dan memesan secara khusus keris kontemporer dengan dapur Kyai Bagong Astrajingga. Penasaran seperti apa Mas Bagong jika hidup dalam pusaka keris? Pokoknya jangan kemana-mana dan mari kita babarkan dengan lengkap. Busananya dari pusaka ini nampak sangat meriayeni dan sangat memancarkan aura yang sangat karismatik, seolah-olah menunjukkan keagungan yang khas dari budaya Jawa. Dengan warangka jenis beranggah yang terbuat dari kayu timoho. Kayu yang nilai filosofisnya itu tentang suatu bentuk sikap keberanian dan keteguhan hati. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan yang berbahan dasar kuningan di sepuh perak. Motif lunglungan sendiri adalah sebuah simbol dari rasa rendah hati dan suka menolong. Lunglungan yang artinya saling tolong menolong. Sungguh busana yang mempresentasikan Ki Lurah Bagong itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan busana ini terlihat sangat menawan dan memikat siapapun yang melihatnya. Keluasan dan keselarasan menunjukkan perpaduan antara estetika kekuatan dan kesederhanaan. Sentuhan yang halus membuat siapapun terpikat sejak pertama kali melihat, seperti kesemsem ini. Membawa rasa takjub di dalam hatinya, mungkin seperti perasaan yang saya dapatkan ketika pertama kali mengetahui sosok dan karakter dari Ki Lurah Bagong. Pokoknya jan, sangat nutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dengan dapur kontemporer Kyai Bagong Astrajingga, kinatah kuningan sari, pamor lar gangsir, tangguh hiasan enggal. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp7.200.000. Jika berminat silahkan langsung komen di bawah atau japri kami. Tentang pamor lar gangsir, ada pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang terselip di dalamnya, yakni gelar agemin siro. Pesan atau sandi tersebut merupakan sebuah ajaran makrifat yang memiliki makna bahwa gelar atau jabatan di dunia hanyalah sebuah ageman atau pakaian yang bisa saja dikenakan dan bisa saja ditinggalkan. Tidaklah kekal bagi pemiliknya. Semua itu karena titipan dari Yang Maha Kuasa yang suatu saat nanti pasti akan dimintanya kembali. Wallahu a'lam. Dapur keris Kyai Bagong Astrajingga memiliki makna yang begitu mendalam pula, terutama sebagai simbol seorang pemimpin.
Seperti halnya tokoh Ki Lurah Bagong yang mempunyai sifat humanis, setia, dan jujur apa adanya, alias blak-blakan Blokosuto. Sifat-sifat yang seharusnya menjadi tauladan kita dalam menjalani hidup, terlebih ketika kita menjadi seorang pemimpin. Keris Kyai Bagong Astrajingga adalah sebuah simbol pengingat bagi kita akan kesederhanaan dan eling, selalu mawas diri dan tidak pernah berbesar hati. Mulai dari busana keris, dari pamornya, dan juga dapur terjalin suatu keselarasan tentang ajaran atau konsep kehidupan, di mana masyarakat Jawa menyebutnya itu sakmadyani. Sakmadyani dalam menjalani kehidupan, mulai dari gaya hidup, berbicara, berperilaku, dan masih banyak lagi. Konsep yang teramat luas apabila harus dijelaskan hanya pada narasi video. Sepertinya perlu bersua dan menyeruput es teh jumbo untuk menjelaskan konsep tersebut secara langsung. Kita membaca dan melihat Bagong sebagai seorang kawula cilik yang teramat setia dengan para Pandawa. Bagong menjadi pengingat untuk para bendoronya agar terus berjalan pada kebenaran. Meskipun cara yang dilakukan itu berbeda dengan Punokawan yang lainnya. Ya itulah yang menjadi pembeda antara Bagong dengan Punokawan yang lain. Tampilannya yang nyentrik dan terkesan duga sedikit kontras dengan perilaku dan sifat yang ada di dalam dirinya. Kadangkali dia marah-marah kepada para bangsawan yang semena-mena. Kadang dia juga jahil kepada kakak-kakaknya, yakni Gareng, Petro, bahkan kepada bapaknya sendiri, yaitu Ki Lurah Semar. Namun ada yang perlu kita garis bawahi tentang seseorang Bagong ini, yakni kesederhanaan dan sikap apa adanya yang selalu ia pegang teguh dalam menjalani kehidupan. Saya jadi teringat pepatah Jawa, yakni Bathok Bolu isi madu, yang artinya fisik luar seseorang yang terlihat dugal, kurang tampan, bahkan gendut, atau kurus, dan hitam, belum tentu perilaku dan sifatnya itu juga jelek. Dan itu pun terjadi pada Bagong. Orang yang terlihat dugal tapi sangat baik hati, preman yang berhati Hello Kitty. Perilaku tersebut yang membuat saya sangat kagum dan sangat mengidolakan sosok Bagong. Calcul nanging ora pernah ngelarani. Ngeri ya. Saya yang setiap hari bersinggungan dengan banyak orang teramat sulit menjalani hidup seperti Ki Lurah Bagong. Menjadi jujur dan apa adanya tanpa merugikan orang lain dan menyakiti orang lain. Ndah tenan budayaku. Dalam hal ini saya memandang wayang dan keris adalah dualisme yang memiliki kesamaan. Baik dari sudut pandang estetik, dari fungsi dan makna filosofisnya. Keduanya adalah sebuah karya seni hasil produk dari sebuah kebudayaan yang memiliki fungsi sebagai peranata sosial manusia, di mana di dalamnya syarat sekali dengan ajaran kehidupan. Ketika sebelah keris pusaka disandingkan dengan wayang, ada getaran kekaguman yang muncul dalam benak saya. Pada keris terdapat rician-rician di mana setiap rician terkandung makna filosofi yang tidak disampaikan secara meloho. Begitupun pada wayang kulit, mulai dari rupa, bentuk, isen-isen, tataan, sunggingan. Tapi apa daya, saya yang hanya sekedar muan peyek, hidup sebagai sekedar penikmat dan urip lumantar tresno marang budaya. Kelahiran keris Kyai Bagong Astrajingga ini merupakan wujud kepedulian kami sebagai penikmat budaya. Dengan kelahiran keris-keris gaya baru, diharapkan semakin bertumbuh juga minat generasi muda untuk mencintai keris sebagai budaya agung Nusantara. Bagi kami tidak ada yang lama apabila yang baru tidak terlahir. Dan selanjutnya akan ada terobosan-terobosan lebih jauh dari kami untuk menumbuhkan rasa cinta kami dan panjenengan semuanya terhadap budaya Nusantara. Entah mungkin kami akan mendalang, atau bermain gamelan, atau bahkan belajar jaranan. Ya sudah, mudah-mudahan. Harapan kami dengan mendokumentasikan tokoh Bagong ke dalam keris agar nilai-nilai kehidupan yang dibawakan dan disimbolkan pada Ki Lurah Bagong mampu dinikmati
mampu dibaca, dan mampu dipahami oleh banyak orang. Konteks nguri-nguri budaya dalam pandangan kami bukan sekedar sebuah ungkapan yang digaungkan terus-menerus tanpa adanya aksi nyata. Bukan tentang kelestarian budaya yang harus kita hidupkan, akan tetapi bagaimana kita hidup dengan budaya di dalamnya. Bukan budaya yang membutuhkan kita, akan tetapi kita yang membutuhkan budaya untuk hidup. Karena budaya adalah wujud dari cipta, rasa, budi, dan karsa manusia yang secara langsung dan tidak langsung menata kehidupan manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Matur nuwun dan salam tutut hati.